Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab prinsip-prinsip Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ya, yaitu pada pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-16 insyaallah tanggal 21 Desember 2022. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tiga kalau tidak salah, ya, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perselisihan para sahabat. Ya, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perselisihan para sahabat, yang intinya adalah bahwasanya kita tidak boleh, ya, menyebutkan tentang para sahabat kecuali kebaikan. Ya, kecuali apa? Kebaikan. Kita tidak boleh mencela mereka, ya, tidak boleh membenci mereka, ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang berhak mendapatkan kecintaan kita 100%. Ya. Para nabi, para rasul, ya. Dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terlepas dari apa yang menimpa mereka dari perbuatan, kesalahan, dosa dan semacamnya, ya. Karena mereka adalah kaum yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh ada kebencian sedikit pun, ya, kepada mereka, ya. Nah, kemudian kita juga sudah berbicara tentang karomah para wali. Ya, kita jelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari adanya karomah, ya. Tidak mengingkari adanya karomah, tapi karomah yang seperti apa ini yang harus kita pahami, ya. Dan karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah. Dan siapa wali Allah? Wali Allah adalah setiap mukmin. Ya, setiap mukmin itulah wali Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya. Semakin tinggi keimanan mereka, maka semakin mulia, ya, kedudukan mereka di sisi Allah Tabaraka wa taala. Jadi tidak ada pengkhususan gelar wali pada, ya, individu tertentu dan tidak diberikan kepada yang lain, padahal sama-sama mukmin, ya. Sama-sama mukmin. Setiap mukmin waliullah, ya. Setiap mukmin adalah wali Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita juga sudah masuk tentang larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Nah, ini belum selesai, ya. Larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya, halaman 157. Ya. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya, dan hal ini merupakan, ya, perbuatan yang menyimpang dalam agama. Ya. Dan bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, sholat atau kemudian baca Quran di sana, ya, ini tidak boleh, ya. Kuburan, ya, tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah, karena, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini adalah kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ya. Seperti yang kita lihat kelompok Syiah, ya, Syiah Rafidhah, mereka adalah kaum yang pertama kali memasukkan bid'ah yang berkaitan dengan masalah kuburan. Ya, memasukkan bid'ah yang berkaitan dengan masalah apa? Kuburan ke dalam Islam. Ya. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan mereka seolah-olah lebih khusyuk beribadah di kuburan daripada di masjid. Ini keliru, ya. Seorang mukmin harus menjadikan tempat ibadahnya adalah di masjid. Adapun kuburan adalah tempat kita mengingat kematian dan tempat kita mendoakan orang yang mati.
ya. Dan kita tidak boleh berlebihan terhadap orang yang sudah meninggal, ya, atau seorang saleh yang sudah meninggal, ya. Dengan dikhususkan ziarahnya misalnya. Nanti kita akan berbicara tentang ziarah kubur, ya. Tidak kita khususkan ziarahnya, ya. Karena ziarah kubur itu, ya, dengan kuburan siapa saja, ya. Tentu kuburan orang tua kita lebih berhak, ya, seorang muslim, ya, yang muslim tentunya, ya. Kalau orang tuanya ternyata kafir, ya tidak boleh, ya. Ini maksudnya tidak boleh kita mendoakan rahmat, ya, atas orang yang meninggal dan di atas kekufuran, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perbuatan, ya, ahlul kitab berkaitan dengan, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah mengatakan ulaika qaumun idza mata fihimul abdu shalih aw rajulus shalih ya banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah satu kaum apabila ada salah seorang yang saleh di antara mereka meninggal, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid. Jadi bangun di atas kuburannya sebuah masjid untuk mereka beribadah, ya. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat rupaka-rupaka, ya. Di dalam masjid tersebut mereka buat rupaka-rupaka atau gambar-gambar, ya. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat, ya. Dan Rasulullah juga mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya, atau sebagai tempat ibadah, ya, sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Meskipun tidak dibangun di atasnya masjid, tapi, ya, di situ dia beribadah, sholat, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid, ya. Kita lihat catatan kaki, ya, di halaman 158. Yang dimaksud dengan ittikhadul kubur masajid, yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah, ini mencakup 3 hal, ya. Ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah, ini mencakup 3 hal. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tahdzirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid, peringatan orang yang sujud, ya. Peringatan orang yang sujud dari menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, atau sebagai tempat ibadah. Mencakup 3 hal. Yang pertama, tidak boleh sholat menghadap kubur, ya, tidak boleh sholat menghadap kuburan, ya. Dan ini sangat jelas sekali. Ada sebagian orang yang dia sholat menghadap kuburan, dia sujud kepada kuburan, sholat di situ. Ini jelas-jelas adalah pelanggaran, ya, kekeliruan, ya, penyimpangan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini dengan tegas. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "La tusallu ilal qubur, wa la tajlisu 'alaiha." La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur, ya, dan jangan duduk di atasnya. Ya, jangan duduk-duduk di atasnya, jangan diinjak-injak kuburan itu. Karena orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin masih memiliki kehormatan. Memiliki apa? Kehormatan sebagaimana ketika masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal di kuburannya itu memiliki kehormatan. Sebagaimana tidak beradab kalau kita menginjak-injak orang. Ya, ya. Tidak beradab. Pun demikian,
ya orang yang meninggal memiliki kehormatan, maka tidak boleh duduk-duduk di atasnya atau menginjak-injak. Maka sebetulnya kuburan yang benar, ya pemakaman itu harusnya jalannya itu lurus, ada jalan. Ya. Jadi kita dapati sebagian kuburan kaum muslimin tidak tertata. Ya. Mereka dengan gampangnya menginjak-injak kuburan. Kenapa? Karena jalannya nggak jelas. Nggak tahu kalau di sini. Sama ya. Ya. Ya, harusnya jalannya lurus ya. Setiap bagian ada jalannya. Dan kita yang paham ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati ketika kita ziarah kubur. Ya, ambil jalan yang ya paling selamat dengan berusaha untuk menghindari untuk menginjak kuburan. Karena ini ya termasuk dosa ya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya lebih baik seorang ya bajunya terbakar atau bajunya dibakar dengan api daripada dia duduk di atas kuburan. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghormati ya seorang muslim walaupun dia sudah wafat, sudah meninggal. Antum melihat kuburan Baqi ya. Kita melihatnya di video dan seterusnya ya. Kita melihat kuburannya rapi ya, jalannya lurus ya. Jadi tidak ada yang terinjak-injak. Ya, apalagi kalau pada momen-momen tertentu, ya di mana manusia kumpul, campur, rame, nah ini sudah nggak bisa lagi dihindarkan ini. Ya, madorotnya besar, ya menginjak-injak kuburan, ya, karena jalannya tidak jelas. Kita kembali, tidak boleh salat menghadap kubur. Ya. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Kemudian yang kedua, cakupan yang kedua adalah tidak boleh sujud di atas kubur. Tidak boleh sujud di atas kuburan. Tidak boleh tidak boleh salat menghadap kuburan, tidak boleh sujud di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Ya. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Atau tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atasnya kuburan. Ya, tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Antara kuburan dengan masjid adalah sesuatu yang harus dipisahkan. Ini kuburan dengan masjid ada dua hal yang berbeda, harus dipisahkan, tidak boleh disatukan. Ya. Nah. Ya. Karena kuburan, ya. Ini tempat kita mengingat kematian, tempat kita mendoakan orang yang mati. Ada pun masjid tempat kita beribadah. Ya. Syekh Al-Albani juga menyebutkan dalam kitabnya bahwa membangun masjid di atas kubur hukumnya haram. Membangun masjid di atas kuburan hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 madhab. Ya. Menurut 4 madhab. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan dalam fatwanya hadis-hadis larangan ya tersebut menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Ya. Tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Ya. Kecuali di sana ada jalan yang memisahkan atau dinding yang memisahkan antara masjid dengan komplek pemakaman. Ada yang memisahkan. Tapi jika tidak ada yang memisahkan, artinya kuburan itu masuk dalam wilayah atau komplek masjid, maka tidak boleh. Mau dia di samping, mau dia di depan, mau dia di belakang. Ya. Ya, karena kita tidak boleh sholat menghadap kuburan atau tidak boleh sholat di tempat yang di situ ada kuburannya. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ya. Siapa yang mengubur seorang di dalam masjid, maka ia harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid.
Ya, harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid. Ya, karena masjidnya yang duluan, maka kuburannya yang harus dipindahkan. Ya. Siapa yang mendirikan masjid di atas kuburan, maka ia harus membongkarnya atau merobohkannya. Misalnya kuburannya dulu, baru masjid. Berarti masjidnya yang dirobohkan. Ya. Atau kuburannya yang dipindahkan. Ya. Atau kuburannya yang dipindahkan. Ya. Tidak boleh menyatu antara kuburan dan masjid. Ya. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah berkata dalam kitabnya Mawsu'a Al-Manahi Asy-Syar'iyyah bahwa menjadikan kubur sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar. Ya. Dengan sebab, ya, yang pertama, orang yang melakukannya mendapat laknat Allah. Setiap dosa yang di situ ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dosa besar. Ciri-ciri dosa besar, adanya laknat. Ya. Kemudian adanya ancaman khusus berupa azab di neraka. Ya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar, adalah orang yang melakukannya disifati dengan sejelek-jelek makhluk. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Ya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan yang artinya ya, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat adalah atau seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup. Kiamat kubro. Dalam keadaan apa? Hidup. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Karena seorang yang di dalam hatinya ada keimanan, ya, Allah wafatkan semuanya sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Tidak ada yang mendapati hari kiamat kubro kecuali orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, ini korelasinya dijelaskan oleh para ulama. Ya, kenapa? Ya, dihubungkan dua ini disebutkan dalam waktu yang bersamaan atau di tempat yang sama, karena ya orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini bisa mengantarkan dirinya kepada perbuatan kufur, itu dengan cara misalnya meminta-minta kepada kuburan. Ujung-ujungnya ke sana. Ya. Meminta kepada penghuni kuburan. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa ya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar adalah karena perbuatan ini menyerupai perbuatannya Yahudi dan Nasrani. Ya. Sedangkan menyerupai mereka hukumnya haram. Menyerupai mereka dalam ibadah hukumnya apa? Haram. Ya. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, berdasarkan hal itu, ya, masjid harus dibongkar bila dibangun di atas kubur. Sebagaimana halnya kubur yang berada dalam masjid harus dibongkar. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak boleh bersatu antara masjid dan kuburan. Ya, jika salah satu ada, maka yang lain harus tiada. Mana yang terakhir didirikan, itulah yang dibongkar. Ya. Jika didirikan bersamaan, maka tidak boleh dilanjutkan pembangunannya dan wakaf tersebut dianggap batal. Jika masjid tetap berdiri, maka tidak boleh salat di dalamnya, yaitu di dalam masjid yang ada kuburannya. Berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW dan laknat beliau terhadap orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, ya, menyalakan lentera di atasnya. Itulah dinul Islam yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW, meskipun dianggap asing oleh manusia, sebagaimana yang engkau saksikan. Ya. Kemudian, ya, ada sebagian kaum muslimin yang membolehkan sholat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya,
Mereka berhujjah atau beralasan bahwa Masjid Nabawi pun di dalamnya ada kuburan Rasulullah. Nah, bagaimana menjawab hal ini? Ya, kita katakan syubhat ini bisa kita jawab, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkata tentang syubhat tersebut dalam kitabnya Qaul Mufid, ya, ala kitab tauhid, ya. Jawabannya pertama adalah bahwasanya Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan. Kita lihat sejarahnya. Ya. Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan. Tetapi masjid didirikan pada zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup. Ya. Ketika beliau masih hidup. Ya. Yang kedua, Nabi SAW tidak dikuburkan di dalam masjid, tapi beliau dikuburkan di dalam rumah beliau, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Karena para nabi dan rasul itu dikuburkan di tempat di mana dia meninggal, dan beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka dikuburkan di situ. Ya, jadi tidak dikuburkan di masjid. Kemudian yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah, ya, termasuk rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid, bukan atas kesepakatan para sahabat. Ya, bukan atas kesepakatan para sahabat. Karena hal ini terjadi setelah sebagian besar sahabat sudah meninggal, dan yang masih hidup pada saat itu tinggal sedikit. Ya, kira-kira pada tahun 94 Hijriyah. Ya. Hal ini termasuk masalah yang tidak dibolehkan dan tidak disepakati semua sahabat yang masih ada. Ya, yang pasti bahwa sebagian di antara mereka menentang rencana tersebut, termasuk pula seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Ya, beliau tidak ridha atas hal tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berada di dalam Masjid Nabawi. Ya, kuburan beliau tidak berada di dalam Masjid Nabawi, meskipun setelah itu masuk di dalamnya. Ya, karena kuburan beliau ada dalam ruangan tersendiri yang terpisah dengan masjid. Ya, sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan. Ya, karena itu tempat tersebut dijaga dan dilapisi 3 dinding. Dinding-dinding itu berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah kiblat. Sedangkan rukun berada di sisi utara sehingga orang yang sholat tidak mengarah ke sana karena bentuknya agak miring. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ya kemampuan untuk bisa ziarah ke Baitullahil Haram dan juga ziarah ke Masjid Nabawi. Ingat, niatnya ziarah Baitullahil Haram dan ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah kubur Nabi, bukan. Ya. Adapun ziarah kubur Nabi adalah ngiras-ngirus istilahnya. Ngiras-ngirus karena kita masuk di situ dekat, maka kemudian kita sekalian apa? Ziarah kubur. Ya. Jadi niatnya sekali lagi jangan sampai salah, ya, bukan ziarah kubur Nabi tapi ziarah Baitullahil Haram, ya. Dan ziarah Masjid Nabawi. Ya. Ini penjelasan tentang masalah larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ya. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, ikhwah, ini masalah ziarah kubur. Masalah ziarah kubur. Ahlu sunnah wal jamaah ya menganjurkan untuk ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah ya bukan anti ziarah kubur ya, atau salafiyun ya itu tidak anti ziarah kubur ya, tapi mereka anti ziarah kubur yang tidak syar'i. Adapun ziarah kubur yang syar'i maka mereka melaksanakan ya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Ya, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Di awal-awal Islam, Rasulullah melarang ya kaum muslimin untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena ya khawatir mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Karena mereka keimanannya belum kuat ya, atau mereka belum paham ya, atau khawatir mereka terjerumus dalam kesyirikan ya. Karena di zaman itu dulu di zaman itu juga ada kuburan yang dikeramatkan ya, kuburan yang dikeramatkan ya. Ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat tawaf di zaman itu ada ya, sampai di zaman ini pun tetap ada ya. Karena kesyirikan atau sebab pertama kesyirikan ya adalah hulu kepada orang-orang soleh, dan itu dari awal sampai zaman sekarang masih ada bersikap berlebihan terhadap orang-orang yang soleh ya, sampai tawaf di kuburannya, sujud di hadapan kuburannya ya, menjadikan mereka sebagai wasilah antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah ya. Fa innaha turiqul qalba wa tudbi'ul 'ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Ya. Apa hikmah dari ziarah kubur? Kata beliau, karena ziarah kubur ini akan melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Ya. Bahwasanya kita akan menyusul mereka, kita akan ya mengalami hal yang sama ya, akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga tudmi'ul ain ya, membuat mata menangis. Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu itu setiap kali melihat kuburan beliau menangis ya, setiap kali melihat kuburan beliau apa? Menangis. Khalifah Utsman. Kalau kita gimana? Berat ya. Ya minimal kita mendoakan ketika kita lewat kuburan, assalamualaikum ya ahli diyar. Atau minimal kita ingat bahwasanya kita akan mati. Tapi Khalifah Utsman melihat kuburan, setiap melihat kuburan beliau menangis. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Khalifah, ya, kenapa engkau setiap melihat kuburan engkau menangis? Ya, beliau mengatakan kurang lebih maknanya, ya, saya mendengar Nabi SAW berkata bahwasanya kuburan, ya, atau alam barzakh itu adalah salah satu dari manzilah hari akhir ya. Siapa yang selamat darinya maka yang berikutnya akan lebih mudah. Artinya siapa yang selamat di alam barzakh, di alam kubur ya, selamat dari siksa kubur dan dia mendapatkan nikmat kubur, maka yang berikutnya akan lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat darinya maka yang berikutnya akan lebih berat. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur. Ya, dalam doa tasyahud berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah dajjal. Ya, kita baca ya doa tersebut di akhir tasyahud setiap sholat kita. Ya, jangan ditinggal ya. Jangan ditinggal sampai-sampai ada seorang ulama ya, untuk mendidik anaknya ketika selesai sholat ditanya, kamu sudah baca doa ini belum? Ulangi sholatmu. Ya, maksudnya adalah pendidikan agar si anak memperhatikan bahwa doa ini sangat penting ya untuk kita baca ya. Ya tentu azab kubur ini sebab-sebabnya adalah banyak, yaitu maksiat secara umum ya, dosa dan maksiat khususnya ya, air kencing yang tidak disucikan dan namimah atau berbuat apa? Namimah disebutkan dalam hadis ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hikmah yang berikutnya wa tudzakirul akhirah, kuburan itu, ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat ya. Wala taqulu hujra, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata kotor di dalamnya ya.
ketika ziarah kubur, ya. Beliau juga bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Fa inna fiha ibrah, karena di dalam ziarah kubur itu ada ibrah, ya, atau pelajaran bagi yang masih hidup, ya. Dan ziarah kubur ini ada 3 macam, ya. Ziarah kubur ada 3 macam, ya. Yang pertama ziarah kubur yang disyariatkan, ya, yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, ya, dan memberikan salam, ya, kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Jadi ada 2 tujuan pokok di dalam kita ziarah kubur, yaitu mengingat kematian atau mengingatkan akhirat. Yang kedua mendoakan orang yang mati. Itu tujuannya, ya. Itu ziarah kubur yang disyariatkan, ya. Nah, dan ya, kapan waktu ziarah kubur? Tidak ada waktu yang ditentukan. Artinya tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan waktu untuk ziarah kubur. Kapan saja kita, ya, luang waktu, ya, mau malam hari mau siang hari silakan. Rasulullah SAW pernah, ya, ziarah kubur Baqi', ya, di malam hari, ya. Dan beliau tidak mengkhususkan hari tertentu atau waktu tertentu, ya. Kemudian yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah, yakni ziarah kubur yang tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid, ya. Ya, ini merupakan salah satu sarana perbuatan syirik, jadi wasilah kepada kesyirikan. Belum sampai pada tahap ziarah kubur yang syirik, tapi ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, misalnya apa? Yaitu diantaranya misalnya adalah ziarah ke kuburan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya di sisinya, di sisi kuburan. Maksudnya dia niat, ya, menuju kuburan tertentu untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan berada di sisi kuburan orang tersebut, ya, ya. Atau bertujuan untuk mendapatkan berkah atau ngalap berkah, tabarruk dengan kuburan tersebut, ya, dengan mengkhususkan kuburan yang satu tanpa yang lainnya, dengan melakukan rihlah, melakukan safar, ya. Kemudian menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, ya. Yang harus kita doakan, ya, yang harus kita lakukan untuk ahli kubur adalah mendoakan. Itu yang dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Perbanyak doa untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga kita dan juga kaum muslimin. Kita sering berdoa, Allahumma firli wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya. Kalau kita mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang sudah mati, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Berapa jumlah, ya, kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dan yang belum meninggal, berapa jumlahnya? Itu semua kembali kepada diri kita, ya. Ya, subhanallah, ya. Ya. Jadi perbanyak doa untuk mereka, dan doa itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya bisa, ya. Kalau kita memiliki kelebihan harta, bisa kita, ya, wakafkan misalnya, ya. Misalnya kita buat sumur, ya, hadiahnya diwakafkan atas nama, ya, atau orang tua kita misalnya, boleh seperti itu, ya. Ya. Jika tidak, ya cukup dengan doa, ya. Kemudian juga membuat bangunan di atas kuburan, ya, atau memagar kuburan, menembok kuburan. Ini juga termasuk ziarah kubur yang bid'ah, ya.
mengecat, menembok, memberinya lampu penerang, ya, serta menulis nama di atas lisan. Nah, berkaitan dengan menulis nama di atas lisan ini, ya, sebagian ahli ilmu, ya, yakni madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah sepakat memakruhkan hukum menulis di atas lisan, ya, menulis nama di atas lisan secara mutlak. Tapi ada sebagian ahli ilmu, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, menjelaskan bahwa, ya, jika tulisannya hanya sekedar nama untuk membedakan antara kuburnya satu dengan yang lain, maka tidak mengapa, ya, untuk membedakan, karena lisannya mungkin banyak kesamaan atau mungkin letaknya juga kita bisa jadi lupa, ya, maka tidak mengapa ditulis namanya saja, ya, tulis apa namanya, ya. Karena dalam sebuah hadis sebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, untuk menembok, ya, atau memagar, ya, menembok atau memagar kuburan, ya, dipagar kuburannya, ya, atau ditembok kuburannya. Ini dilarang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus yakin bahwasanya setiap larangan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari dalam syariat ini pasti di situ mengandung madarat, mengandung apa? Bahaya atau madarat, pasti, ya, kita harus yakin itu. Dan setiap perintah yang datang dari syariat, maka, ya, kita meyakini atau kita harus meyakini bahwasanya di situ pasti ada maslahat atau kebaikan. Wa an yuqada alaih, dan kita dilarang oleh Rasulullah untuk duduk-duduk di atas kuburan, ya, duduk-duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaih, dan membuat bangunan di atasnya, ya, membuat apa? Bangunan di atasnya. Ya. Au yuzada alaih, atau ditambahkan tanahnya, ya. Kita boleh meninggi ke kuburan kurang lebih 1 jengkal lah, kurang lebih 1 jengkal untuk mengetahui bahwasanya itu adalah kuburan, ya, tidak lebih dari itu, ya, kurang lebih 1 jengkal, ya, dan itu juga nanti akan apa? Akan turun, ya, bersama dengan waktu, ya. Ya. Dan ditulis, dilarang, juga melarang ditulis nama pada lisannya. Ya, untuk ini tadi sudah kita jelaskan tentang fatwa ulama, ya. Ya. Juga termasuk perbuatan bid'ah bila menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, dan sengaja mengadakan safar atau bepergian jauh untuk mengunjunginya. Ini juga termasuk perbuatan bid'ah, ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Rasulullah mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Ya. Tidak boleh mengadakan safar, perjalanan dengan tujuan beribadah, ya. Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, ya. Makanya tadi kita katakan niat, ya, kita untuk umroh, untuk haji itu adalah ziarah Masjidil Haram, ya, dan ziarah Masjid Nabawi, ya, itu yang diperintahkan. Adapun, ya, mengunjungi kuburan Nabi maka tidak kita niatkan. Tapi sekaligus ketika kita sudah sampai di Masjid Nabawi, sekaligus ngiras-ngirus kita mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur yang syirik. Ya. Yang kedua tadi perantara kepada kesyirikan. Ya. Dan yang ketiga ini ziarah kubur yang syirik, yaitu ziarah kubur yang bertentangan dengan tauhid. Yaitu misalnya ketika dia ziarah kubur, ya, mempersembahkan, ya, suatu bentuk ibadah kepada ahli kubur, misalnya berdoa kepadanya, meminta kepadanya, tawaf di kuburannya. Tawaf itu ibadah. Atau bernazar untuknya, ya, beristighosa kepadanya, meminta bantuan dan pertolongannya.
tawaf di sekelilingnya, menyembelih kurban dan bernazar untuknya. Ini semua adalah perbuatan syirik besar. Ya. Yang bisa membatalkan keislaman seorang. Makanya hati-hati, ya. Dan pintu syaitan dari sini, ya. Ini adalah pintu yang berbahaya, ya. Yang dari dulu, dari zaman dulu, ya. Syaitan, ya, membuka pintu kesyirikan dari pintu ini, yaitu pintu tentang kuburan, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, ya, dibisikkan kepada mereka, ya, untuk bersikap hulu, ya, terhadap orang-orang yang sudah meninggal, ya. Intinya dalam kita ziarah kubur, ya, tujuannya hanya dua, yaitu mengingat kematian dan akhirat, dan yang kedua mendoakan orang yang meninggal, ya. Ketika kita masuk, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur, ya. Ghafarallahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun, atau yang lafaz-lafaz yang semisalnya, ya. Nah, setiap kali kita ziarah kubur, maka semua kuburan kaum muslimin yang ada di situ mendapatkan doa kita. Dan tidak ada yang paling mereka butuhkan kecuali apa? Doa. Ya. Doa dari kita, ya. Ya, mereka sudah tidak butuh kepada harta dunia, ya. Seandainya mereka bisa kembali ke dunia, mereka berangan-angan kembali ke dunia dan bisa beribadah, beramal, ya. Khususnya ibadah sedekah. Ya, subhanallah. Sedekah ini menunjukkan bahwasanya ibadah sedekah ini pahalanya sangat besar, ya. Karena itu menjadi impiannya orang yang sudah meninggal di kuburan, ya. Masya Allah. Ya. Kemudian prinsip yang ke-55, hukum sihir dan tukang sihir, ya. Ini juga permasalahan yang penting untuk kita ketahui, ya, sebagai seorang muslim, ya. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada, ya. Ada hakikatnya dan dia nyata, ada sihir itu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, ya, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi sihir itu ada hakikatnya. Nah, kita harus mengimani itu, ya. Menurut bahasa, sihir itu sesuatu yang halus dan tersembunyi, ya, sesuatu yang halus dan tersembunyi, ya. Sedangkan menurut istilah sihir, ya, ini jimat-jimat, ya, jimat-jimat atau jambi-jambi, mantra-mantra dan buhul-buhul yang ditiup, ya, ikatan-ikatan. Buhul itu ikatan. Makanya wasilah atau media, ya, para tukang sihir itu adalah sesuatu yang diikatkan, apakah itu boneka kemudian diikat, ya, kemudian disimpan buhul itu, entah ditanam di tanah atau mungkin dibuang di laut, ya, atau disimpan di satu tempat yang jauh dari manusia. Selama buhul itu masih ada, maka, ya, pengaruh sihir itu akan terus berlaku dengan izin Allah, ya, dengan apa? Izin Allah. Dan dengan izin Allah pula buhul itu bisa ditemukan walaupun dia buang di tengah laut, ya. Dengan izin Allah buhul itu bisa ditemukan dan sering, ya, didapati di Saudi itu, ya. Kalau di Saudi kan ada polisi khusus masalah sihir ini, menangkap para tukang sihir, ya, bekerja sama dengan para ulama, ya. Beda dengan negara kita. Kalau negara kita, ya, dilindungi, ya. Subhanallah. Kalau di sana diperangi, ya. Dan sering mendapati mereka itu di lautan, namanya dibuang di lautan. Allah Azza wa Jalla menginginkan ke daratan, ya, di bawah ombak, ya, di situ kemudian dihancurkan, ya. Entah itu sihir siapa, yang jelas kemudian dihancurkan, ya. Dan kemudian setelah itu orang-orang menelpon bagian ini, ya, bahwasanya, ya, mereka sembuh dengan, telah ditemukan buhulnya, ya.
Jadi kita cari saja buhulnya. Allah Azza wa Jalla yang berikan petunjuk kepada kita. Ya. Nah, dan sihir ini dapat berpengaruh terhadap hati, akal dan badan. Yang tadinya cinta menjadi benci, yang tadinya benci menjadi cinta. Ya. Dalam istilahnya ya, as-sarfu wal atfu. As-sarfu itu istilahnya kita sebut dengan as-sarfu memalingkan. Ya, memalingkan yang tadinya cinta, yakni seorang suami istri menjadi benci. Al-atfu ya. Ini disebut dengan pelet istilahnya. Yang tadinya benci menjadi apa? Cinta. Al-atfu ya. Itu termasuk sihir. Ya. Sihir dapat menyakiti, membunuh, memisahkan suami istri, membuat orang saling membenci, atau membuat dua orang saling mencintai. Ya. Dan kita meyakini itu terjadi dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sihir tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan Rasulullah pun pernah ya terkena sihir. Ya. Jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh. Hukumnya apa? Bunuh. Ya. Seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat yang dinukil dari mereka. Ya. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat seperti Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dan selainnya. Ya. Mereka memenggal kepala para tukang sihir ya. Namun yang melaksanakan hukum ini ya, hukum bunuh ini adalah ulil amri atau pemerintah setelah mengalami proses ya. Jadi bukan kita atau individu kita ya sendiri-sendiri, tapi pemerintah yang menegakkan hukum ini ya. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ya, kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini sampai poin yang ke-55 ikhwah. Insyaallah berikutnya kita akan berbicara tentang dukun, peramal, paranormal dan orang pintar ya. Orang pintar bagi orang yang bodoh ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhatan bi qiraati dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.